Halo semuanya, perkenalkan saya Febiola Emanuela Mantau, mahasiswi manajemen reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, sebelum menentukan strategi pemasarannya, suatu perusahaan harus melakukan evaluasi kondisi lingkungan pemasaran yang dihadapinya. Jelaskanlah elemen-elemen microenvironment dan macroenvironment dari merek yang Anda pilih. Nah, kita akan masuk ke elemen microenvironment. Sebelumnya, apa sih microenvironment? Microenvironment itu adalah lingkungan mikro yang kekuatannya yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6 elemen microenvironment. Yang pertama, the company. The company itu atau aspek perusahaan. Lalu ada suppliers atau aspek penyedia. Adalah sesuatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam seluruh sistem pemberian nilai terhadap konsumen dan mampu berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi jasa ataupun barang. Lalu yang kedua ada aspek pemasaran atau marketing intermediaris. Dalam poin ini terdapat 3 karakteristik pasar, yaitu memiliki minat karena adanya kebutuhan ataupun keinginan atas suatu barang dan jasa. Lalu ada tingkat kemampuan untuk membeli karena memiliki benda yang bernilai seperti uang atau sejenisnya untuk bisa ditukarkan dengan barang yang sedang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, adanya akses pembelian dan kesediaan untuk bisa melancarkan pertukaran tersebut. Dalam hal ini, perantara perusahaan memiliki peran untuk membantu perusahaan dalam mensosialisasikan dan juga menyalurkan produk pada konsumen. Pihak perantara tersebut antara lain reseller, agen pelayanan pemasaran, perusahaan distributor, perantara keuangan. Nah, pada poinnya pihak perusahaan harus memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik dalam hal pengiriman, penyimpanan, dan berbagai faktor lain yang mampu mempengaruhi kesuksesan perusahaan seperti kecepatan pengiriman, keamanan, dan ongkos kirim. Lalu ada aspek pelanggan atau customer. Aspek pelanggan bisa berbentuk pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok rumah tangga yang menyewa jasa ataupun membeli barang untuk digunakan atau dikonsumsi sebagai kebutuhan. Dalam hal ini, pihak pemasar harus lebih jeli dalam melihat reaksi konsumen atas adanya perubahan seperti perubahan harga atas suatu produk. Dalam hal ini, pihak pelanggan bisa berupa pasar produsen dan juga pasar reseller yang membeli produk perusahaan untuk bisa dijual kembali demi mendapatkan keuntungan. Selain itu, pelanggan juga bisa berupa pemerintah atau pasar internasional. Lalu aspek pesaing atau kompetitor. Selain berbagai hal yang sudah disebutkan di atas, pihak pemasar harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di pasar. Nah, yang mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan tersebut. Lalu ada aspek publik atau aspek masyarakat. Nah, aspek masyarakat adalah kelompok apa saja yang memiliki kepentingan secara aktual atau potensial yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih kesuksesannya, seperti pemerintah, masyarakat keuangan, gerakan warga lokal dan umum, media, serta orang-orang dari internal perusahaan. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil itu kan Google. Dalam elemen microenvironment-nya, Google ini memasarkan dalam aspek pemasarannya. Gimana sih dalam aspek pemasarannya? Dia tuh punya Google Ads atau iklan. Nah, Google Ads itu muncul pada saat misalnya kita buka suatu web. Nah, itu tuh nanti ada iklannya, ada pop-up iklannya. Nah, terus di aspek pelanggan. Nah, siapa aja sih yang bisa ngegunain Google? Nah, yang bisa menggunakan Google itu semua orang atau suatu masyarakat dalam maaf, yang mempunyai internet, mau dimanapun mereka berada atau mau berada di daerah mana atau mau berada di negara yang mana. Yang penting mereka punya akses internet, maka mereka bisa menggunakan Google dan juga berbagai produk Google lainnya seperti Google Mail, Google Translate, Google Meet untuk belajar atau Google Classroom seperti itu. Nah, aspek pesaingnya,
kalau Google itu walaupun search engine pertama, yang sering atau banyak banget yang dipakai oleh orang-orang di dunia, nggak cuma Google aja yang jadi search engine, itu tuh banyak, ada Microsoft Edge, ada Bing, ada, eee, dan lain sebagainya. Nah, kenapa dibilang pesaing? Karena mereka juga menyediakan search engine juga yang sama, yang, bener-bener sama kayak Google, cuma cuma lebih cuma Google tuh lebih ada kelebihannya aja, makanya orang pakai Google, karena Google tuh, eee, menyimpan banyak privasi dan juga algoritmanya tuh lebih banyak dan lebih tinggi. Nah, lalu untuk aspek masyarakat, ya siapa-siapa aja yang bisa pakai, nggak tertutup misalnya ngebedain dari berbagai kasta gitu. Nah, semua orang tuh bisa pakai asal mereka juga punya, internet aja gitu. Nah, lalu lanjut ke bagian elemen macro environment. Nah, di sini, terbagi menjadi ada 6, ada demografik, economic, natural, technological, political, dan kultural. Nah, yang pertama itu ada lingkungan demografi atau demografik. Nah, demografi itu dasarnya adalah kajian tentang populasi manusia yang dinilai berdasarkan lokasi, umur, penduduk, pekerjaan, kepadatan, jenis kelamin, dan berbagai statistik lainnya. Nah, dalam demografi, ada satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran, karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan dari sanalah akan membentuk pasar dengan syarat memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Lalu lingkungan ekonomi atau ekonomik. Lingkungan ini mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga tabungan, suku bunga, nilai tukar, pajak, indeks saham, dan kredit pada waktu yang saat itu sedang terjadi. Pihak pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan harus sadar adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah tersebut. Lalu ada lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut. Dan biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk diubah. Nah, meskipun begitu, bukan berarti tidak bisa sama sekali untuk diubah. Pihak pemasar hanya perlu mengukur perubahan yang ada hingga mampu membuat dan menyediakan produk yang sesuai dan sedang populer dalam masyarakat tersebut. Lalu ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk dan berbagai peluang pasar baru. Dalam hal ini, pihak pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang peluangnya tidak terbatas tingginya anggaran lintas bangsa. Misalnya itu ada internet, printer 3G, teknologi serat optik, dan nanoteknologi, dan lain sebagainya. Lalu lingkungan politik atau political. Lingkungan ini terdiri atas undang-undang, instansi pemerintah, kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi dalam suatu masyarakat. Beberapa kecenderungan utama politik yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur di dalam pemerintah. Nah, adanya perubahan dalam pelaksanaan undang-undang serta perkembangan kelompok pembela publik seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah, dan program kesejahteraan. Nah, elemen makro environment di dalam Google itu yang bisa saya pilih, contohnya lingkungan politik. Ini kan lingkungan politik itu terdiri pada aturan atau undang-undang dalam suatu pemerintah di negara tersebut. Misalnya di Cina atau di Korea Utara, mereka tuh nggak pakai search engine kayak Google karena mereka tuh punya search engine atau search engine yang mereka udah desain sebelumnya. Jadi kalau misalnya di negara Cina atau di Korea Utara pakai Google itu tuh nanti dia kena sanksi gitu. Karena ya pemerintah di sana tuh saklek, mereka maunya kalian tuh harus pakai produk Cina
produk yang misalnya negara Cina buat atau negara Korea Utara yang kita sudah buat gitu, nggak boleh pakai produk lain gitu. Nah misalnya lalu ada di demografik atau demografis, siapa-siapa aja sih yang boleh pakai atau umur umur berapa aja yang boleh pakai. Nah saya pernah baca di survei kalau misalnya search engine Google itu yang pakai itu kebanyakan laki-laki dan juga di umur-umur 35 tahun itu. Nah, lalu dalam aspeknya itu sudah cukup menurut saya di elemen macro environment. Lalu lanjut ke level of products and services. Ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu ada core customer value, ada actual product, ada augmented product. Nah, dalam level-levelnya ini, the core customer of Google are people who have access to the internet. Whenever people surfing on the internet or looking for information, we can see some ads that are published by Google. Nowadays, Google has become a word that everybody knows. Like when you ask someone for information and they don't know, they will simply say, just Google it, or have you tried to Googling it? From there, we can see how Google has influenced us to satisfy our curiosity by just Google it. And then yang ketiga itu, saya akan menjelaskan tentang brand sponsorship dan brand development. Nah, yang pertama, apa sih brand sponsorship? Nah, brand sponsorship yang di-adopt sama Google itu, bisa dengan cara mensponsori turnamen game online dengan menggunakan Stadia. Nah, Google itu punya suatu cloud yang namanya Stadia, tapi di Stadia itu membutuhkan internet yang berkecepatan tinggi karena kalau misalnya kita karena kan itu kayak streaming ya, jadi kalau misalnya internet kita down itu beda 1 detik aja, gerakannya tuh pasti akan kayak patah gitu loh. Nah, Stadia itu juga mengusungkan bermain game AAA di mana aja dan kapan saja dengan mengandalkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Nah, kalian bisa menggunakan game AAA di device manapun seperti di smartphone atau di laptop. Nah, jika tidak, maka dalam bermain Stadia tidak akan menyenangkan karena akan mengalami masalah seperti game yang lambat bergerak, atau resolusi yang sangat kecil sehingga tidak enak dilihat demi menyesuaikan game dengan kecepatan internet Anda. Nah, menurut saya kenapa Google harus mengenalkan Stadia ke berbagai banyak orang dan juga bisa mendatangkan lebih banyak pelanggan yang menyewa Stadia. Saya mengusulkan untuk mensponsorinya di dalam game yang kompetitif yang berada di konsol seperti game Call of Duty atau Overwatch, Rocket League dengan menggunakan Stadia sebagai platform tersebut agar mendatangkan studio-studio pihak ketiga yang bersedia membuat game khusus untuk Stadia yang dikenal dengan eksklusif. Lalu tempat yang bermainnya itu bisa hanya di Stadia aja. Nah, sehingga brand sponsorship Google menggunakan Stadia itu bisa membuat orang mengenal Stadia lebih dalam dan orang-orang tuh tertarik untuk menyewa Stadia sebagai tempat baru untuk bermain. Nah, lalu yang kedua itu ada brand development. Nah, kalau kalian tahu Google itu tuh bukan cuma search engine aja atau cuma untuk buka surel atau surat elektronik seperti menggunakan Gmail atau cuma Google Meet yang bisa digunakan untuk membuat tempat pertemuan online kayak Zoom atau juga bukan hanya untuk translate aja. Nah, Google tuh mengeluarkan smartphone yang namanya Google Pixel 6 yang udah dirilis selama kurang lebih 2 minggu dan tanggapan orang-orang terhadap produk ini adalah produk ini tidak lebih baik di aspek kamera dibandingkan dengan Pixel tahun lalu, yaitu Pixel 5. Kenapa bisa dibilang dalam kamera? Karena selama bertahun-tahun Google memasarkan Pixel sebagai the leading kamera in smartphone. Dengan kata lain, Google membuat Pixel untuk menjadi yang nomor 1 dalam hal kamera. Dengan aspek-aspek yang lain,
yang sama seperti kompetitornya seperti performa, daya tahan baterai, layar, software, dan audio yang sama dengan iPhone dan Android lain. Di tahun 2017, Pixel 2 merupakan smartphone dengan kamera tercanggih karena di tahun ini teknologi yang dimiliki oleh Pixel sangat baik, bahkan lebih baik dari iPhone X. Dan Samsung yang merupakan pemilik kamera smartphone paling baik di zamannya. Semua orang suka dan senang dengan Pixel 2 pada saat itu. Akan tetapi itu nggak cukup. Nah, makanya Pixel ini atau Google Pixel ini, smartphone-nya Google ini tidak terjual cukup laris karena orang-orang memang sih punya Google Pixel 2 itu karena mereka punya kameranya canggih gitu. Tapi mereka nggak bisa untuk loyal sama si Google Pixel ini karena hanya karena ya dia cuma punya kamera yang bagus aja. Selainnya itu yang kayak daya tahan baterai, performa, atau uh, apa namanya, atau uh, software yang sama atau audio yang mereka punya tuh mereka masih bisa bandingin gitu kayak masih ada iPhone atau misalnya masih ada Samsung atau Android yang lain gitu. Nah, Pixel itu juga merupakan sebagian kecil dari perusahaan Google secara keseluruhan. Nah, seharusnya kalau menurut saya Google tuh bisa membuat Pixel menjadi lebih baik lagi. Karena kalau misalnya memang Pixel bangkrut atau misalnya mengalami kegagalan dalam pembuatan, itu tuh nggak ngerugiin yang bener-bener besar banget gitu damage-nya. Nah, lagi pula orang juga mau melihat Pixel sukses dan mampu dan juga bisa bersaing lebih ketat lagi. Karena ada kok yang suka sama Pixel, cuma beberapa orang menganggap Pixel cukup seperti adanya sekarang aja, kayak misalnya yang di Pixel 2 itu, oh iya memang Pixel 2 punya kamera yang baik gitu, tapi daripada beli Pixel 2, nanti ada perbandingan lagi misalnya dari daya tahan baterai atau performa atau lainnya, karena bisa didapatkan di brand lain gitu. Nah, pada saat ini akhirnya akhirnya Google mengeluarkan Google Pixel yang ke-6. Tapi bukannya lebih baik, Pixel 6 ini mengalami penurunan karena aspek yang saya lihat pada saat ingin membuat brand Pixel menjadi lebih baik dan kompetitif adalah dengan membuat dan menggunakan silikon mereka sendiri. Nah, kalau kalian tahu, Apple itu punya chip. Nah, dia punya yang series A. Nah, selama ini Google cuma mengandalkan perusahaan silikon lain seperti Qualcomm dan Samsung sebagai pemasok prosesor smartphone mereka. Dalam hal ini, Google hanya menerima barang jadi dan mereka tidak dapat mengubah apapun dalam chip tersebut. Sehingga jika chip tersebut tidak cocok, mereka tidak ada pilihan lain selain menggunakannya dan chip tersebut tuh nggak murah. Lalu juga mereka menerapkan desain dan menggunakan chip mereka sendiri. Kalau misalnya Google mengeluarkan atau membuat chip baru, mereka tuh bisa menggunakannya dengan baik, menerapkannya, mendesain, sehingga mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dalam chip itu, seperti tuning performa, efisiensi tenaga, menambah core, dan yang terpenting pemrosesan kamera. Dengan ini mereka memiliki keluasan yang lebih luas dibandingkan dengan harus melakukan penyesuaian dengan perusahaan lain dan memiliki potensi yang besar seperti menerapkan teknologi baru di smartphone dan pembuatan chip sendiri akan mengeluarkan biaya yang lebih murah dengan ini dan mempertahankan aspek lain dalam Pixel. Saya yakin Pixel akan lebih kompetitif dan banyak orang akan mulai mempertimbangkan Pixel sebagai smartphone mereka selanjutnya. Lalu ada pricing strategi. Nah,
Nah, pricing strategi itu adalah strategi penetapan harga yang melalui kebijakan perusahaan dengan menetapkan harga jual produk mereka. Mungkin beberapa perusahaan menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost based pricing. Dalam penetapannya, dalam penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan, karena harga merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatannya bagi perusahaan, selain dari 3 komponen yang lain seperti produk, distribusi, dan promosi. Lalu, dalam price strategy itu ada banyak pilihan, yaitu yang pertama misalnya cost plus pricing atau strategi yang paling mudah yang sering dijumpai karena dalam tekniknya kita nggak perlu nih memperhatikan permintaan pasar atau kompetensi yang ada di sana. Misalnya saya jualan jus buah nih, buahnya aja udah 7.000, tapi saya mau untung dong kalau jualan. Nah, akhirnya saya ya udah untung 5.000 aja deh. Akhirnya saya bisa jual jus buah itu tuh 12.000 dan orang tuh nggak terlalu banyak komentar yang kayak, ih kok mahal banget sih gitu. Karena ya memang pasarannya segitu gitu loh. Nah, biasanya selain dibilang cost plus pricing, biasanya ini juga disebut dengan markup pricing. Lalu yang kedua ada competition based pricing, yaitu strategi yang sama dengan kompetitor based pricing. Nah, yang berarti berapa harga produk yang dijual sama kompetitor atau pesaing. Nah, angka itulah yang akan dijadikan patokan penetapan harga milik saya. Nah, kita bisa menjual produk lebih murah untuk menawarkan harga kompetitif atau sebaliknya, kamu bisa menjual kemewahan atau kualitas dengan membuatnya lebih mahal. Lalu yang ketiga ada premium pricing. Nah, premium pricing itu ada harga ada rupa kan. Nah, semakin mahal harganya berarti ada segmen pasar yang mau membayar lebih demi kualitas. Makanya ada orang-orang yang mencari produk mewah dan prestisius. Misalnya seperti beli barang premium tuh kayak beli mobil, misalnya maunya mobilnya Mercy. Nah, itu Mercy kan banyak pilihan kan, tergantung sama harga yang kita punya. Semakin harganya mahal, semakin juga banyak orang yang nggak punya, karena ya mahal harganya gitu. Tapi kan kita dapat kemewahan atau prestis kan yang bisa ditukarkan pada saat kita membeli mobil tersebut. Atau juga tas misalnya Louis Vuitton atau Gucci. Nah, ya sebenarnya tas biasa sih, kayak cuma tas kecil aja gitu, kayak sling bag atau clutch. Tapi dia bisa ngejual kayak 50 juta dan ada nggak yang beli? Ada aja yang beli karena ya memang mereka membuat brandnya itu untuk pasar yang mereka tuju dengan orang-orang yang pengen beli karena ingin merasakan kemewahan atau juga prestis gitu. Nah, lalu ada freemium pricing. Nah, pernah dengar kan freemium pricing? Nah, itu adalah gabungan dari free dan premium. Gabungannya itu berarti produk yang ditawarkan, ada yang ditawarkan secara berbayar, namun pula ada yang gratis. Tentu saja fitur yang ditawarkan kedua paket tersebut berbeda. Dengan membayar, pelanggan bisa mendapat layanan yang lebih utuh. Paket gratis juga bisa diibaratkan dalam masa percobaan. Pelanggan boleh mencicipi sebagian layananmu dulu. Jika dirasa cocok, mereka tinggal membeli saja. Contohnya itu kayak Spotify atau pakai Joox. Nah, Spotify itu dia ada free-nya dulu nih, free-nya itu bisa 7 hari. Nah, setelah 7 hari lewat dari masa percobaan, tetap masih bisa ngegunainnya secara gratis. Cuma dia tuh langsung ada iklan. Jadi misalnya kita putar lagu 2 iklan dulu nih, maaf 2 lagu dulu. Nah, nanti lagu ketiga itu iklan dulu, baru keputar lagu yang ketiga gitu. Nah, kalau misalnya yang premiumnya ya kita bayar misalnya 50.000 1 bulan. Nah, kalian mau putar lagu berapa kali pun nggak ada iklan yang masuk gitu. Karena kita udah bayar supaya kita bisa menikmati fasilitasnya. Nah, lalu ada skimming pricing. Nah,
Skimming pricing itu strategi awal perusahaan yang menjual barang dengan harga tinggi, lalu dengan berjalannya waktu nilai barang tersebut lalu turun. Nah, seperti yang kita udah denger nih, iPhone 13 kan akan rilis sekitar tanggal 19 November. Nah, itu dia tuh akan ngejual di harga misalnya iPhone 13 yang biasa ya, yang 128 GB itu sekitar di 17 sampai 18 juta. Tapi di sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, itu tuh bisa turun, bisa sampai 16 juta atau 15 juta. Nah, itu yang dinamakan skimming pricing. Lalu juga selain itu misalnya ke supermarket sore-sore nih. Nah, kalau ke supermarket sore-sore kan otomatis ada beberapa buah atau sayur yang udah nggak fresh lagi kan. Nah, mereka biasanya jualnya harganya lebih murah karena mereka pikirnya ya udah yang penting habis aja gitu, biar nggak sisa daripada pada saat jualan pagi-pagi itu kan masih fresh dan juga biasanya mereka mematok harga yang lebih tinggi. Nah, lalu ada bundling pricing. Uh, Biasanya bundling pricing ini tuh dilakukan dalam mempercepat penjualan sehingga harganya lebih murah, lalu semua orang pun tertarik. Padahal harga penjualannya jadi turun dan juga mengancam angka keuntungan kita sebagai yang menjualkan produk atau jasanya. Nah, tapi biasanya calon pelanggan akan terpikat dengan harga bundling sehingga kamu bisa tetap memaksimalkan keuntungan. Bundling itu misalnya uh, beli beli kaos atau beli kemeja harganya 50.000. Nah, terus celananya itu 75.000. Tapi kalau misalnya kalau dihitung kan kalau misalnya beli celana satu, kemeja satu, berarti harganya 125.000 kan. Nah, kalau misalnya bundling, itu harganya bisa jadi cuma 100.000 aja gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada di psychological pricing. Nah, biasanya psychological pricing itu berkaitan nih sama psikologi manusia. Nah, di sini tuh ada 2 pilihan. Misalnya odd pricing, misalnya penulisan harga Rp99.999, bukan Rp100.000. Itu tuh ngerasa memiliki dampak karena harganya lebih terjangkau. Padahal ya harganya sama aja, kan kita tetap akan bayar 100.000 kan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena itu mempengaruhi psikologi kita. Nah, sengaja banget nih si penjual menulis harga dengan akhiran ganjil bukan akhiran bulat. Lalu ada even pricing, ini kebalikan dari odd pricing karena kita akan menjualnya menjadi tetap bulat harganya. Jadi misalnya 100.000 bukan Rp99.999. Nah, kenapa ditulisin harganya tetap bulat? Karena menonjolkan kesan mewah dan prestis dari produknya. Lalu yang terakhir ada BOGOF. BOGOF itu biasanya tuh disebut buy one get one free atau beli satu gratis satu. Nah, layaknya bundling pricing, strategi ini bisa mempercepat penjualan gitu. Nah, lalu lanjut. Maaf. Lalu pricing strategi yang diambil sama Google nih apa? Nah, pricingnya yang diambil yaitu salah satunya adalah freemium pricing, di mana suatu produk itu gratis dan dapat diakses oleh siapapun. Tetapi bagi yang ingin memakai produk tersebut, untuk contohnya berbisnis, Google menyediakan fitur berbayar yang premium dan memiliki add-on yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang yang ingin berbisnis dengan menggunakan Google. Contohnya adalah Gmail yang memiliki fitur bisnis melalui Google Workspace. Nah, dari sini saya ingin menyimpulkan bahwa Google tidak memiliki niat untuk membuat paywall atau bayaran terhadap jasanya. Google menganggap orang-orang yang memiliki akses internet, mereka juga mampu mengakses Google secara gratis. Tapi beberapa orang ingin mendapatkan jasa yang lebih baik dan rela membayar untuk itu. Makanya Google mengeluarkan jasa yang lebih premium kepada para pelanggan yang ingin membayar agar mampu memenuhi keinginan pelanggan yang perlu memerlukan fitur yang lebih canggih. Lalu ada vertical marketing system. Nah, ini
adalah suatu sistem yang terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem yang menyatu. Berbeda dengan saluran pemasaran konvensional yang terdiri dari seorang produsen independen, pedagang besar, dan pengecer yang masing-masing merupakan entitas terpisah yang sasarannya memaksimumkan laba sendiri. Bahkan jika sasaran itu mengurangi laba sistem, maka tidak ada anggota saluran yang memiliki pengendalian penuh atau besar atas anggota lainnya. Lalu vertical marketing system yang dianut oleh Google adalah Google ini kan suatu perusahaan internet yang dapat diakses oleh siapapun. Nah, untuk lebih memperluas jajaran jasa mereka, Google juga mengeluarkan beberapa produk dan jasa yang ditujukan kepada pengguna yang spesifik, sehingga hanya beberapa orang yang menginginkan produk tersebut. Contohnya yang seperti tadi saya sempat kasih tahu, yaitu Google Pixel yang merupakan produk smartphone dari Google yang ditujukan kepada para tech enthusiast dan penyuka fotografi. Kemudian ada Stadia, platform cloud untuk orang bermain game, di mana pengguna bisa bermain game konsol kapanpun dan dimanapun, dan hanya membutuhkan smartphone atau laptop dan koneksi internet yang stabil. Produk ini hanya digemari oleh penggemar video game, sehingga banyak orang yang beranggapan mereka tidak memerlukan ini. Walaupun kedua produk di atas tidak termasuk produk yang sukses, Google hanya menyediakan ini untuk orang yang menginginkannya saja, karena kedua produk tersebut hanya sebuah proyek kecil yang mereka kembangkan. Jika produk ini gagal, ya mereka nggak akan rugi sama sekali. Lebih ke nggak terlalu besar banget damage-nya kalau misalnya mereka rugi. Lalu ada promotional mix atau promotion mix. Nah, apa sih promotional mix itu? Promotional mix itu adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Nah, ada berbagai cara nih, cara-cara di promotional mix, yaitu ada advertising, branding, personal selling, sales promotion, public relation, direct marketing, dan social media. Nah, yang pertama itu ada advertising atau iklan, yaitu presentasi atau promosi berbayar untuk sebuah barang atau jasa. Iklan biasanya merupakan salah satu alat promosi yang paling umum digunakan bisnis untuk menyampaikan informasi tentang sebuah produk serta menumbuhkan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Nah, lalu misalnya contohnya apa aja nih? Contohnya ada Google Ads atau iklan yang melalui media sosial. Nah, lalu ada personal selling, merupakan teknik promosi di mana penjual akan mendatangi pelanggan dan penjual akan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Meskipun saat ini promosi dapat dilakukan melalui perangkat digital, banyak bisnis yang masih mempergunakan teknik personal selling ini. Selain digunakan untuk mendorong konsumen agar mau mendapatkan produk Anda, personal selling juga dapat meningkatkan kepercayaan serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan potensial. Nah, lalu ada sales promotion. Nah, merupakan inisiatif jangka pendek yang dilakukan oleh pihak penjual agar pelanggan segera melakukan pembelian produk. Nah, lalu ada public relation, yaitu cara pelanggan dengan cara mempengaruhi atau menilai produk atau brand-nya. Secara garis besar, proses untuk mempertahankan citra baik serta membantu membangun hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Lalu direct selling itu atau direct marketing merupakan teknik promosi di mana perusahaan akan menjangkau pelanggan secara luas atau langsung. Perusahaan akan menggunakan beberapa alat seperti telepon, email, aplikasi, atau alat lain yang menyampaikan pesan pemasar yang berisi call to action. Nah, lalu yang terakhir itu ada promotional mix yang digunakan oleh Google adalah dengan cara bisa menggunakan sales promotion atau advertising. Nah, atau juga bisa menggunakan direct
Nah, dalam advertising, Google jarang melakukan promosi karena mereka belum terlalu banyak memiliki produk. Nah, tapi berjalannya waktu, bisnis teknologi berkembang semakin pesat dan budget untuk sales dan marketing Google meningkat. Pada masa sekarang, Google memiliki sponsorship, iklan, direct marketing, dan lain sebagainya. Google menggunakan sales promotion dengan memasarkan produk gratis dan diskon untuk setiap layanan mereka. Contohnya Gmail yang bisa digunakan secara gratis dan beberapa juga mendapatkan potongan harga kepada para pengguna Google Ads. Lalu juga Google menggunakan public relations seperti kebutuhan finansial dan support untuk para komunitasnya. Google juga melakukan sponsorship kepada event-event tertentu seperti program sosial. Nah, dalam direct marketing, Google menggunakan promosi yang salah satunya adalah mendekati pelanggannya. Sebagai contoh, Google akan mempromosikan jasa Google Ads kepada orang yang memiliki riwayat yang sedang mencari cara untuk beriklan dan promosi dengan menyalurkan melalui Gmail pengguna. Dengan kata lain, Google mempromosikan jasa dan servisnya melalui data pengguna seperti lokasi dan riwayat pencarian agar memudahkan Google untuk memasarkan produknya kepada orang yang spesifik. Nah, yang terakhir ada push strategy and pull strategy. Nah, apa sih push strategy and pull strategy? Nah, push strategy itu adalah strategi digital marketing di mana perusahaan mendorong produk kepada pasar yang relevan. Tujuannya untuk mencari dan menemukan calon konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan. Digital marketing agency menggunakan strategi ini menitik beratkan kegiatan digital marketing di angka penjualan. Strategi yang berfokus untuk membawa produk yang Anda tawarkan kepada calon pelanggan, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi ini sifatnya lebih proaktif. Nah, biasanya contoh dari push strategi itu meluncurkan produk baru pada saat seasonal event seperti Natal, Tahun Baru, Hari Kasih Sayang, Hari Ibu, atau Hari Lebaran, atau event-event lainnya. Strategi ini juga dapat dilihat ketika sebuah bisnis fashion memberikan end of season sale ketika masih ada banyak stok produk yang belum terjual sebelum season baru dimulai. Lalu pull strategi berbanding terbalik nih dari push strategi. Biasanya berfokus untuk membuat konten bernilai tinggi yang cocok untuk target pasar Anda dan membiarkan mereka datang kepada Anda. Nah, contohnya itu biasanya dia iklan atau branding melalui media nasional, customer atau incoming call, memberikan harga atau bonus kepada walk-in customer atau incoming call, sosial media dengan memanfaatkan FOMO atau fear out missing, lalu diferensiasi untuk subscriber atau followers, dan menggunakan interaksi dua arah dalam hal keterlibatan follower dengan juga influence-nya. Nah, lalu push strategi dan pull strategi yang digunakan oleh Google adalah strategi push-nya adalah Google menggunakan direct marketing seperti memberikan iklan jasa dan servis Google kepada pelanggan melalui email agar pengguna dapat secara langsung melihat iklan tersebut tanpa harus mencarinya. Lalu dalam pull strategi, Google mempromosikan search engine mereka dari mulut ke mulut pada saat dahulu kala. Nah, lalu akhirnya Google menjadi salah satu website yang paling banyak dikunjungi karena teknologinya pada saat itu maju. Dengan Google kita dapat melihat dan membaca informasi di internet, sehingga bukan hanya menggunakan kata kunci aja nih, tapi kita disodorkan dengan informasi yang lengkap dan juga membuat hal tersebut menjadi tren yang tidak pudar sampai sekarang. Semua orang sudah menggunakan Google untuk mencari informasi di internet. Bahkan kata-kata Google sudah menjadi tren tersendiri di masyarakat yang ingin mencari informasi, sehingga bagi mereka yang ingin mengetahui sesuatu, mereka akan terus kembali ke Google. Seperti itu. Nah, sekian jawaban ujian tengah semester manajemen pemasaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih, selamat pagi.